Nah, kita akan informasikan bagaimana cara tips memilih mobil SS khususnya pada mobil station atau model minibus. Nah, kita informasikan bagian mana saja yang perlu dicek. Yang pertama tentunya adalah pada bagian bodi. Bodi kita harus teliti apakah masih original, apakah sudah rehaban ataupun sudah bangunan baru. Itu bisa dilihat. Kemudian kalau sudah dilihat apakah parah atau tidak, nanti di situ bisa menjadi perhitungan untuk bodinya, untuk biaya perawatannya itu berapa, bodinya itu bisa kelihatan di sini. Nah, ketika kita melihat dana atau uang untuk membeli mobil, kita tinggal mau milih bodi yang bagus tapi mesinnya kurang bagus namun harganya murah. Tapi bisa terjadi mesinnya bagus, bodinya bagus, tapi harganya masih tinggi dan uang kita tidak sampai. Nah, ada juga yang bodinya bagus tapi mesinnya jelek namun uangnya pun belum sampai juga. Nah, itu tergantung dari sedulur-sedulur semuanya atau teman-teman semuanya. Namun menurut pribadi saya, menurut pendapat saya gini lur, ketika kita dengan uang pas-pasan, kita pakai logika kayak gini lur, kita memilih bodi yang bagus itu kalau uangnya masih sampai ataupun persiapan uangnya banyak. Karena gini lur, ketika kita membeli mobil dengan bodi yang bagus ataupun orisinilan, bahasanya orisinilan, ini akan lebih nyaman. Lain halnya ketika kita membeli mobil bodinya itu sudah tebel, kemudian kita mau kepingin yang orisinil, itu walaupun dibangun dengan seberapa uang pun itu tidak bakalan bisa menjadi kembali sempurna lagi. Tetap berbeda antara orisinilan yang dari bawaan pabrik kemudian orisinilan yang ataupun bagusnya yang direhab, itu sudah berbeda gitu kalau kita mau mengutamakan bodi. Namun apabila kita melihat keuangan, walaupun bodinya jelek, yang penting mesinnya bagus, masih bisa jalan, kita masih bisa buat usaha. Masalah bodi nomor 2, yang penting mobil bisa jalan. Namun ketika kalau persiapannya uangnya siap, dananya siap, mendingan bodinya yang orisinilan atau yang masih prank bahasanya. Kalau masalah mesin, sekasar-kasarnya mesin, seburuk-buruknya mesin, dan kemudian serusak-rusaknya mesin, kalau kita punya rezeki, kalau kita punya dana, kita bisa betulin itu mesin menjadi kayak baru lagi, itu bisa. Itu pada bagian bodi. Kemudian yang kedua tentunya adalah pada bagian mesin. Nah, pada bagian mesin kita harus punya angen-angen. Ini bagian mana saja yang perlu dicek, terutama adalah pada bagian kebocoran. Kalau sudah dilihat secara kelihatan atau secara bahannya secara dohir, itu kelihatan mobil ini parah apa enggak bocornya, itu bisa dilihat. Kemudian asalnya dari mana, kita bisa angen-angen atau kita bisa kira-kira untuk persiapan dana untuk memperbaikannya itu berapa. Nah, itu pada bagian mesin dicek apakah ada kebocoran apakah tidak. Kemudian yang ketiga adalah tentunya masih pada bagian mesin itu sendiri lur. Pada bagian mesin itu sendiri meliputi banyak hal, kayak semacam air radiator itu terjadi overhead atau tidak. Makanya silakan teman-teman kalau mau beli mobil itu dicoba dulu sedikit lama, nggak ada masalah. Bisa kita, maksudnya walaupun lama, kita akhirnya nambah biasanya untuk beli bensin itu buat mobilnya itu tidak masalah. Yang penting kita bisa mengecek mobil itu sedikit lama agar kita tahu mobil itu overhead atau tidak. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah pada bagian kaki-kakinya. Kaki-kakinya masih bagus,
kemudian itu mobil pernah menabrak atau belum, itu bisa dilihat dari segi kaki-kakinya, kemudian pada bagian depan atau bagian belakang itu sudah pernah terjadi tabrakan atau menabrak, itu bisa dilihat dari situ. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian kayak ban, kemudian shock breaker itu juga penting. Terus kemudian pada bagian terutama adalah pada bagian sasis. Nah, pada bagian sasis ini perlu diketahui juga ada beberapa hal yang perlu dikontrol secara teliti. Nah, kalau bagian tersebut aman, insya Allah semuanya akan aman. Contohnya adalah pada bagian samping radiator. Nah, pada samping radiator, terutama bagian sebelah kanan ataupun kiri, terutama pada samping tutup radiator itu sendiri, itu sering terjadi tetesan air. Makanya daerah situ itu dikontrol terjadi kropos atau tidak. Kalau kropos biasanya yang lain ada yang kropos juga. Nah, itu tergantung dari jenengan semuanya atau sedulur semuanya, apakah kroposnya itu parah atau tidak. Kalau tidak parah, kalau bisa di bahasanya kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Kalau memang udah ngaruh banget enggak masalah. Tapi kalau memang kita mau cari barang yang benar-benar bagus, ya mendingan cari yang kalau bagian atasnya itu tidak ada keroposnya. Tapi terutama pada bagian samping radiator itu adalah sering terjadi kekeroposan di daerah situ. Sasis sebelah kanan dan kiri di samping radiator itu perlu dikontrol, karena di situ adalah bagian vital, karena air radiator sering keluar dari samping radiator tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pada jalur kelistrikannya. Itu kelistrikan pun penting, karena di sini kelistrikan itu mempengaruhi kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. Apabila itu banyak sambungannya pada bagian kelistrikan, yang mendingan diganti sekalian. Nah, kalau semuanya sudah terkontrol antara mesin, bodi, kemudian kaki-kaki di situ, itu bisa punya gambaran kira-kira untuk perbaikannya berapa. Sedangkan mobil ini mintanya berapa, di situ bisa kita buat perbandingan. Untuk perbaikan misalnya 2 juta, harganya ini kok misalnya ini 10 juta, minta 10 juta, berarti paling tidak mobil ini harus kena kurang lebih sekitar 8 juta. Nanti yang 2 juta itu buat kita servis. Jadi ketika nanti kita mengeluarkan biayanya itu berapa, kemudian ditambah dengan mobil itu beli, itu harganya masih standar ataupun masih umum. Itu cara tip membeli mobil SS minibus yang tahun-tahun seperti ini. Gitu ya lur, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu. Silakan teman-teman tambahi di kolom komen, yang mau komen atau menambahkan pengalamannya ataupun ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komen. Kemudian masalah alamat dan sebagainya sudah tertulis lengkap di kolom deskripsi. Silakan klik di bawah video, semuanya sudah lengkap, alamat, nomor HP. Kemudian jangan lupa kasih like pada akhir videonya biar kita tetap semangat. Kasih like. Kita hanyalah PL Desa yang masih banyak kekurangannya. Sekali lagi tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu, dan mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.